bisa mengerti bahwa Ruth mempunyai iman kepada providensia atau campur tangan pemeliharaan Allah. Dari mana kita tahu? Saudara dengar kalimat Ruth. Biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang, garis bawahi, yang murah hati kepadaku. Itu iman Ruth. Meskipun dia itu bukan orang Yahudi, tapi setiap firman, setiap berita Taurat yang diceritakan Naomi kepadanya, dia simak baik-baik, dia peras intisarinya, dia ambil prinsip-prinsipnya, dan dia mengenal Allah, dia percaya kepribadian Allah yang baik, dia percaya kepada Allah yang memelihara orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, Ruth si perempuan Moab ini bisa berkata, aku ingin pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang Allah akan buat bermurah hati kepadaku. Bukan pergi sembarangan. Aku nanti di sana akan tanya, apakah aku boleh memungut jelai di sini? Barangkali ada pemilik ladang atau tukang-tukang sakit yang lain bilang, siapa kamu? Lihat penampilannya sudah bukan perempuan Yahudi, orang kafir mau masuk tempat kami. No way. Oh, Ruth dibegitukan. Kalau sampai dibegitukan, dia tidak akan ngotot, tidak akan marah-marah. Dia akan terima sebagai pengaturan ilahi. Selalu saya mengatakan kepada diri saya dan mengajarkan kepada setiap orang-orang yang Tuhan percayakan kepada saya, jangan tabrak kalau pintu Tuhan tutup. Kalau kita ingin ke sana, kita pikir itu baik, itu paling cocok, kita kepingin sekali. Kalau kita pergi ke sana, mau masuk pekerjaan, mau beli rumah, atau mau apa, pintu tertutup, saudara jangan tabrak. Kalau tabrak kepala kita benjol sudah pasti. Lalu marah-marah sama Tuhan, kok benjol nih Tuhan, gimana sih kamu? Kan saya sudah berdoa. Tuhan bilang, aku tutup pintu, kenapa kamu tabrak? Kalau Tuhan tutup, artinya jalan itu, pilihan itu justru tidak baik buat kamu. Kalau kamu dapatkan malah jadi tidak baik. Disyukuri aja kalau ditutup. Ruth, perempuan asal Moab ini, punya iman dan pengertian seperti itu. Jadi dia berkata, aku akan memungut bulir-bulir jelai di tempat orang yang bermurah hati. Kalau dia datang kepada orang katakan, oh welcome, silakan, boleh ambil sebagian. Ini tempat yang Tuhan berikan. Kalau saudara sedang bingung mencari pimpinan, saya sudah pernah mendapat berkat, orang beritahukan kepada saya, maka saya bagikan. Berdoa begini, Tuhan, tutup semua pintu yang bukan dari Tuhan. Buka satu saja Tuhan. Sebab kalau Tuhan buka lebih dari satu, at least dua, saya jadi bingung yang mana nih, pintu yang kanan atau pintu yang kiri. Tutup semua pintu, buka cuma satu. Saudara mau cari pekerjaan, berdoalah, Tuhan, saya butuh pekerjaan. Tutup semua pintu, buka satu saja yang dari Tuhan. Saudara mau cari rumah, Tuhan bilang, Tuhan, bikin semua gagal yang lain yang bukan dari Tuhan. Engkau berikan, engkau tahu yang terbaik buat aku. Satu aja. Mau cari jodoh, bilang, Tuhan, bikin semua yang lain gak cocok, gak suka pada saya. Satu aja yang saya suka, dia juga suka, dari Tuhan. Gitu. Yang sudah punya jodoh, jangan cari lagi. Oke, ini just for Kevin. Siapa lagi? Kevin aja. Dia punya iman. Orang-orang ini punya prakondisi untuk mendapat berkat dari Tuhan. Ruth juga seorang yang sopan. Itu sudah tersirat ketika dia mencari tempat, kemana ini aku mau pungut jelai. Saudara baca ayat ke-7, mari semua baca bersama-sama ayat yang ke-7 bersama dengan saya. Kan tadi Boas datang, lalu Boas tanya siapa tuh perempuan. Hamba-hambanya mengatakan, oh dia perempuan dari Moab, datang bersama dengan Naomi ke sini. Ayat 7 sekarang kita baca. 2, 3. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut
dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Jadi ketika Rut sampai ke ladang yang ternyata ladang milik Boas, apakah dia nyelonong saja masuk mengutin jelai di situ? No. Tadi hamba-hamba Boas bilang apa? Oh, tadi pagi dia datang lalu minta permisi. Izinkanlah aku, berarti dia ask permission, right? Dia minta izin lebih dahulu, dia minta permisi. Berarti prakondisi orang-orang yang diberkati Tuhan adalah sopan. Sopan santun. Tidak take for granted. Mentang-mentang Rut sudah tahu Imam 19 bilang kalau orang kaya punya ladang tidak boleh tuai habis dan mesti sisakan buat orang miskin. Dan berarti orang miskin boleh. Itu sudah hukum Tuhan. Udah aturan dari Tuhan. Boleh mengutin jelai di ladang milik orang lain. Kalau dia take for granted, gak usah pakai minta permisi. Firman Tuhan bilang begitu kok. Kan semua harus berdasarkan firman Tuhan. Datangnya nyelonong ambilin begitu. No. Itu namanya hanya sembarangan saja atau menganggap ya karena memang sudah boleh begitu. Saudara, banyak kali ada stereotyping, pandangan yang stereotip bahwa orang miskin itu sering disusahi orang, dimanfaatkan, diperbudak, dibikin susah hidupnya oleh orang-orang kaya. Jadi orang miskin selalu harus dibela. Menarik sekali, di dalam Imamat 19 yang bicara mengenai orang miskin boleh menuai atau memungut jelai di ladang orang-orang kaya itu, Allah di bagian yang lain memberitahukan jangan sembarangan membela orang miskin. Karena kadang-kadang ada orang miskin yang menjengkelkan. Yang mentang-mentang dirinya miskin, lalu semua mesti ditolerir, mesti dimengerti, mesti diberikan semua hak-haknya meskipun dia itu kagak karu-karuan. Semua itu harus di atas relnya. Orang kaya tidak boleh menindas orang miskin. Orang miskin tidak boleh mentang-mentang karena dia miskin lalu selalu mesti dibenarkan urusannya. Rut itu, dia sopan. Semua itu menurut aturannya. Gaya hidup take it for granted itu harus kita selalu waspadai. Anak-anak kita bisa menjadi orang-orang yang mempunyai suatu kecenderungan take it for granted. Kalau saudara ajak dia pergi makan, keluar, dia suka apa? Ya, dia suka pizza, kita ajak dia makan pizza. Dan dia suka rekreasi, kita ajak dia nonton. Sepatunya sudah bolong, kita pergi cari sepatu. Oh, dia boleh pilih yang dia suka. Dia bilang apa setelah itu kepada saudara sebagai ayah dan ibunya? Kalau orang lain yang belikan, dia bilang terima kasih. Tapi kalau papi mami yang ajak, dia bilang terima kasih. Harus. Mestinya bilang. Tapi tidak setiap anak seperti itu. Ketika saya masih anak-anak, saya tidak pernah diajar oleh ayah ibu saya kalau mereka melakukan sesuatu tanggung jawab orang tua kepada saya. Itu adalah tanggung jawab mereka, tapi bagi saya adalah berkat yang saya harus terima kasih. Kalau dia berikan uang sekolah, saya bawa ke sekolah, saya pernah bilang terima kasih ya papi, mami sediakan uang sekolah supaya saya bisa sekolah. Ya, saya ambil aja begitu bawa. Malah kalau belum, gimana sih papi lupa nih saya dimarahin sama guru. Kita malah marahin papi kita, mami kita. Itu namanya take it for granted. Tidak diajar harus kamu pikir itu. Ya kita harus belajar terima kasih. Terima kasih kau sudah bekerja, hujan kehujanan, panas kepanasan, supaya aku bisa sekolah. Kadang-kadang di dalam banyak kenyataan, anak-anak kemudian hari menjadi hidupnya lebih makmur, lebih senang daripada ayah ibunya. Betul? Ayah ibu kerja setengah hati, anak-anak kemudian jadi orang luar biasa. Karena dulu jasa orang tua. Apakah anak-anak tahu berterima kasih pada waktu dia masih kecil, pada waktu dia diberikan? Kita harus mengajar kepada anak-anak kita. Bahkan kalau kita ajak dia makan ke restoran, habis makan,
bilang terima kasih mami, terima kasih papi, hari ini ajak saya makan. Pagi dibuatkan breakfast, terima kasih mami, siapkan lunch buat saya bawa ke sekolah. Bukan kewajiban mami yang dilihat cara. Buat si mami itu tanggung jawabnya sebagai ibu yang melahirkan. Tapi buat si anak, dia harus diajar tahu diri, sopan santun. Sopan santun itu semacam saya katakan minyak pelumas, satu lubrikasi. Saudara, kalau kita mengucapkan terima kasih, kalau kita ask permission, penumpang tanya, kita berlaku sopan, kita keluar keringat tidak?